Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang distribusi normal ya. Jadi kan kalau misalnya kemarin kita udah bahas tentang distribusi binomial, terus Poisson, hipergeometrik. Nah, itu adalah untuk distribusi yang data bentuknya discrete ya. Nah, sementara untuk distribusi normal ini adalah untuk data yang bentuknya kontinu ya. Kembali kalau misalnya kontinu itu kan ukuran ya. Nah, kayak gitu. Atau berat. Nah, itu kan data-data yang kontinu. Nah, kita hitung dengan distribusi normal. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri tentang distribusi normal ya. Dia bentuk kurvanya seperti ini ya. Nah, ini. Seperti gambar ini ya bentuk kurvanya. Nah, ini. Jadi, kurvanya itu simetris ya. Nah, ini di sini ciri-cirinya. Yang pertama adalah kurva berbentuk genta atau ini ya, U kebalik ya. Seperti apa sih U kebalik ya. Nah, jadi di distribusi normal itu, mu atau rata-rata itu sama dengan modus dan nilai median ya. Jadi sama di sini. Nah, terus yang kedua, kurva berbentuk simetris. Jadi dari sisi sini dan sisi ini sama ya. Jadi kalau dilipat, ini sama simetris. Nah, untuk yang sisi sebelah kiri ini nilainya 0,5, yang sisi kanan juga 0,5. Jadi kalau digabungkan luas kurvanya itu 1 ya. Nah, itu adalah ciri-ciri distribusi normal. Terus kurva normal berbentuk asimptotis, artinya ini garis kurva ini akan bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan terus ya sampai tak terhingga. Di sini sampai minus tak terhingga, tetapi tidak pernah menyentuh nilai 0. Nah, ini yang dimaksud dengan asimptotis. Terus kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu ya. Jadi ini ya, ini adalah nilai tengah, nilai rata-rata ini ya. Mu sama dengan median sama dengan modus ya. Nah, luas daerah kiri kurva dan adalah 1 ya, luas kurva adalah 1, yang kiri 0,5 atau setengah, yang kanan juga 0,5. Nah, itu adalah ciri-ciri dari distribusi normal. Jadi bentuk kurvanya seperti ini ya. Jadi nanti ke teman-teman kalau misalnya ngolah data pakai SPSS nanti ya. Nah, kalau misalnya kurvanya berbentuk seperti ini, berarti dia distribusi normal ya. Gini misalnya gimana ya? Ini misalnya ya, lebih condong ke sini. Berarti ini nilai rata-ratanya lebih besar daripada nilai mediannya ya. Tapi kalau misalnya ke sini, berarti nilai rata-ratanya lebih kecil. Nah, itu berarti datanya tidak terdistribusi normal. Jadi lebih gampangnya, nah itu bentuk kurvanya seperti itu. Terus nah ini, jadi distribusi normal itu dapat dicari dengan rumus ini ya rumusnya. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi, nah ini sigma, maka persamaan kurva normalnya adalah ini, 1 per akar dari 2 pi sigma kuadrat eksponen min setengah dikali dengan X min mu per sigma kuadrat. Nah ini. Nah, jadi pi adalah 3,14 atau 2/7, sedangkan eksponen adalah 2,71. Nah, di sini. Nah, ini adalah persamaan untuk kurva normal. Nah, ini jenis-jenis kurva ya. Jadi ada mesokurtik, flykurtik ya, dan juga leptokurtik. Nah, kalau yang leptokurtik ya, yang leptokurtik ini yang bentuknya tinggi ya. Jadi ini menandakan bahwa nilai simpanan baku atau nilai standar deviasi atau simpanan baku itu biasanya kecil atau rendah ya. Jadi semakin rendah nilai simpangan baku atau to yang lambangnya kayak gini, sigma kayak gini, nah maka grafiknya akan semakin tinggi ya. Jadi semakin tinggi begini. Tapi kalau misalnya nilai standar deviasinya semakin besar, maka grafiknya akan landai ya, kayak yang kurva mesokurtik sama
plykurtik ini. Sama leptokurtik, mesokurtik, dan leptokurtik. Kenapa demikian? Kalau misalnya yang standar deviasinya rendah, dia kan tinggi nih, bentuk kurvanya tinggi. Nah, berarti datanya terpusat ya, datanya mendekati nilai rata-rata ya. Tetapi kalau misalnya standar deviasi atau simpangan bakunya besar, berarti datanya banyak yang menyebar menjauhi nilai rata-rata. Nah, jadi yang paling bagus sebenarnya ketika nilai standar deviasinya rendah ya. Jadi kurvanya berbentuk tinggi seperti ini. Nah, jadi gitu. Nah, ini jenis-jenis distribusi normal. Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya contoh ini beberapa data, nilai rata-ratanya ini berbeda, tetapi nilai standar deviasinya sama. Jadi bentuk kurvanya sama-sama lonjong begini ya. Nah, karena kan standar deviasinya sama ya. Tetapi nilai rata-ratanya berbeda yang 150, 300, sama 450. Nah, itu. Terus, oke, selanjutnya ini. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini nilai rata-rata dan juga standar deviasinya berbeda ya. Nah, itu. Standar deviasinya yang pertama 68, yang kedua 234. Nah, ini cuman bentuk-bentuknya. Nah, terus di sini karena tadi kan rumusnya untuk yang distribusi normal itu kan agak susah ya. Jadi ini rumusnya nih satu jadi agak panjang. Makanya di sini untuk mencari distribusi normal kita cukup mentransformasikan nilai X menjadi nilai Z ya. Jadi di sini makanya ada namanya transformasi dari X ke Z ya. Jadi nilai rata-rata ketika ditransformasikan ke Z maka dianggap nol ya. Jadi tadi misalnya ada rata-ratanya 200 ya. Berarti di sini ada diganti jadi nol ya di ketika kurva Z. Kalau kurva X kan rata-ratanya misalnya 100 ya. Tapi kalau kurva Z ditransformasikan ke Z, nah ini diganti dengan nol ya. Misalnya di sini lanjut ke sini 102. Nah, nanti di sini berarti 1, 2, dan seterusnya ya. Min 1, min 2. Jadi kayak gitu. Jadi ditransformasikan ke nilai Z. Nah, jadi sehingga untuk mencari distribusi normal dengan cara nilai Z, nah maka ini lebih simpel rumusnya ya kalau sudah ditransformasikan ke nilai Z. Jadi distribusi normal Z sama dengan X min mu per sigma ya. Artinya X adalah ini ya yang kita ingin cari ya nilai misalnya kita ingin mencari nilai peubah X ya kayak gitu 100 misalnya terus rata-rata ini berarti mu adalah nilai rata-rata. Nah sigma berarti adalah standar deviasi ya. Jadi misalnya rata-ratanya 200 ya terus kita mau mencari nilai yang di bawah 200 berapa distribusinya. Nah itu berarti X ya, X-nya adalah 100 ya kayak gitu. Nah ini ya, jadi lebih mudah ini rumusnya. Jadi Z sama dengan X min mu per standar deviasi ya, X min mu per sigma ini. Jadi ini yang perlu diingat ya untuk yang distribusi normal. Oke, kita ke contoh soal ya. Ini langsung aja ke contoh soal. Harga saham di BEJ nih ya, nilai tengahnya atau X adalah 490 ya. Dan standar deviasi Nah, dan standar deviasinya adalah 144,7 ya. Jadi ini nilai. Nah, nilai X-nya. Berapakah nilai Z untuk harga saham 600 ya? Jadi kita ingin mencari berapakah nilai Z untuk saham yang harganya 600 ya. Jadi kalau 600 berarti dia lebih besar daripada nilai rata-ratanya ya. Kalau kita gambar kurva begini, ini kan nilai rata-ratanya yang di sini, ini adalah 490 ya. Nih, X sama dengan 490. Nah, kita mau mencari yang 600 di sini, berarti 600 ya. Terus standar deviasinya ini adalah ketemu 144,7. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita tinggal masukin rumus tadi ya, Z sama dengan
X min mu per standar deviasi ya. Jadi X-nya berapa? 600 ya. Kita mencari X 600. 600 ya. 600 min 490 ya. Mu-nya 490 atau rata-ratanya 490 dibagi 144,7. Nah, ketemu hasil nilai Z-nya adalah 0,76. Nah, jadi seperti itu ya, 0,76. Nah, dari hasil 0,76 ini kan masih nilai Z-nya ya. Jadi kalau kita gambar, ini kan dianggap 0 ya. Berarti nilai 600 di sini adalah 0,76. Nah, berarti nah kemudian untuk mencari daerahnya, nah ini berarti ini yang diarsir. Nah, maka kita pakai rumus tabel ya, tabel Z ya. Kita kenal dengan namanya tabel Z. Nah, ini. Nah, ini ada tabel Z ya. Sebentar. Nah, kalau tadi kan sudah ketemu ya nilai Z-nya 0,76. Nah, untuk mencari daerah yang diarsir, kalau 0,76 itu kan ini ya, ibaratnya tuh kalau di tabel ini 0,76 itu yang ini, yang Z ya, yang Z ini, yang huruf Z. Nah, untuk mencari daerah yang diarsir ini, yang warna arsir ini, nah kita pakai namanya tabel distribusi Z ya. Jadi tadi hasilnya 0,76. Cara mencarinya adalah 0, kita kan ada dua angka di belakang koma. Yang pertama kita cari nilai 0,7. Nah, ini 0,7. Ya, ini 0,7. Terus 0,76 berarti kita ke samping cari 6-nya. Seret begini ya. Nah, ini ketemu berapa? 0,2764 ya. Kayak gitu cara mencari tabel Z ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngitung hasilnya 1,5. Nah, berarti kita cari dulu. Yang pertama adalah angka 1. Seret. Terus di belakangnya 0,5. Berarti kita cari angka 0,5. 1,5 kan ya. 1. Yang depannya 1. Nggak bisa ya. Susah amat. Depannya 1, terus belakangnya 5. 1,5. Nah, hasilnya 0,351. Kalau tadi hasil nilainya kan 0,76, berarti yang depannya adalah 0,7 dulu yang dicari. Baru yang angkanya 6, yang angka terakhirnya 6 ya. Tuh, susah amat ya ini. 0,7 dan 0,7 dan nilai yang belakangnya 6, 0,76. Jadi hasilnya 0,2764. Jadi daerah yang diarsir itu adalah 0,7264 ya. 0,2454 ini ya hasilnya. Iya, susah sekali ya, 0,2464. Nah, ini itu yang dimaksud dengan tabel. Nah, ini makanya di sini dapat dicari dari tabel luas di bawah kurva ya ini. Jadi ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi hasilnya 0,2764 ya. Jadi kalau misalnya digambarkan bentuk kurvanya, jadi kan gini ya. Terus ini, nah ini 0,76. Nah ini yang diarsir adalah tadi ya, yang dicari di kurva Z, di tabel Z berarti 0,2764. Nah itu seperti itu ya. Nah ini untuk distribusi normal. Oke, kita contoh yang kedua. Nah di sini PTGS mengklaim berat buah mangga. Nah ini karena emang distribusi normal itu untuk data kontinu, makanya dari tadi kan berat ya, terus harga atau yang harganya di atas 600 itu kan adalah data-data kontinu ya, bukan data-data discrete. Nah selanjutnya buah mangga. Nah ini 350. Ininya ya apa? Mu-nya 350. Standar deviasinya 50 gram. Bila berat buah mangga. Nah ini yang ditanyakan adalah berat buah mangga mencapai kurang dari 250. Nah yang kita tanyakan adalah ini ya, nilai ini.
yang kurang dari 250. Nah, kayak gitu. Nah, ini tinggal kita cari aja. Berarti rumusnya tadi Z sama dengan X min mu per standar deviasi. X-nya berapa? X-nya tadi yang dicarikan buah yang kurang dari 250. Berarti 250, mu-nya 350 ya. 350 per standar deviasinya 50. Jadi sama dengan min 200. Jadi, nah selanjutnya baru kita cari min 200 di dalam. Setelah ketemu hasilnya, kan min 2 nih setelah dihitung. Nah, baru kita cari di kurva Z ya. Coba di sini yang min 2. Nah, min 2 ya. Nah, ini min 2. Kita cari 2. 200. Berarti 0,4772. Nah, itu. Jadi kalau udah ketemu hasilnya, kita cari di kurva Z ya, nih 0,4772. Baik min 2 atau 2 itu sama ya. Jadi cara mencarinya meskipun min atau plus hasilnya tetap aja cara mencari tabelnya kayak tadi ya. Nah, selanjutnya, nah, jadi untuk mencari darah yang diarsir, nah nih, kan ketemu 0,4772, ini berarti adalah daerah yang dari 250 sampai 300. Nah, untuk mencari yang kurang berarti ini kan bentuknya luasnya 0,5, berarti tinggal 0,5 dikurangi 0,4772, berarti hasilnya 0,028. Nah, ini adalah nilai yang kurang dari 250 gram. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang contoh yang ketiga nih. Kalau kalau tadi kan, nah nih, kalau yang awalnya, kalau yang contoh pertama kita mencari nilai yang di sini ya, yang di sini misalnya. Terus yang contoh yang kedua kita mencari yang kurang ya, yang di sini. Nah, coba sekarang kita mau mencari yang antara nih, antara nilai mu dengan, nah, jadi bentuk kurvanya seperti ini. Jadi PT World Electric memproduksi bohlam lampu, nah ini ya, mu-nya adalah 900 ya. Nilai terakhir 900. Standar deviasinya 50. Nah, yang ditanya itu adalah berapakah nilai distribusi dari yang 800 sampai dengan 1000. Nah, itu. Jadi kan antara nih 800 dengan 1000 ya. Kan di antara rata-ratanya. Nah, maka di sini caranya yang pertama kayak tadi ya, dicari dulu Z1-nya yang 800, berarti 800 min 900 dibagi 50 sama dengan ketemu hasilnya min 2 ya. Terus yang Z2 berarti yang kita mencari yang 1000, 1000 min 900 per 50 standar deviasinya, berarti ketemu 2, 2 ya. Yang Z1 min 2, yang Z2 min Z2 sama dengan 2. Nah, tadi ya. Nah, kalau misalnya 2 tadi sudah saya jelaskan ya cara mencarinya. Jadi ke tabel yang kolomnya 2, terus barisnya 0 ya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Nah, tadi kan ketemu Z1 dan Z2-nya 2 ya, berarti ini kan Z ya, yang ke bawah kita cari yang 002, terus yang di samping berarti 0,00 ya. Jadi nilainya 0,4772. Nah, itu. Nah, jadi nanti ditambahkan ya hasilnya 2. Tadi kan nilai 0,4472, jadi nih ditambah ya. Ditambahkan dengan daerah yang di atas. Nah, ini 0,4772 ditambah 0,472 menjadi 0,954 ya, kayak gitu. Jadi 9, nah ini kesimpulannya. Jadi 95,44% produksi berada di bawah kisaran
800 sampai 1000 jam. Nah itu. Nah, ini mengetahui ininya ya, berapa persen yang berada di bawah kisaran 800 sampai 1000 jam. Nah, ini kalau ini kan yang berada di bawah 250 ini cuma 2,28%. Nah, kayak gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini kalau misalnya ini bisa juga dicari dengan tabel Z ya, yang binomial. Jadi untuk mencari Z binomial ini sama sih rumusnya ya. Kalau binomial itu kan mu-nya itu kan sama dengan NP ya kalau kemarin ya. Terus berarti cara Z-nya sama dengan X min NP ya. N ini kan nilai suksesnya, P-nya berarti kan peluang sukses ya, per akar dari N PQ. Nah ini. Nah ini untuk yang distribusi. Nah itu. Jadi itu ya, untuk distribusi normal. Nah ini caranya adalah ditransformasikan ke dalam nilai Z ya. Jadi kuncinya rumusnya Z adalah Z sama dengan X min mu per, nah ini. Jadi per sigma ya. Jadi X adalah yang akan kita cari. Terus mu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi misalnya ada soal nih. Kalau misalnya nilai X-nya nggak ketahui tapi nilai Z-nya udah diketahui, berarti kan tinggal dibalik aja. Berarti kan misalnya nilai X-nya nggak diketahui, yang diketahui nilai Z-nya. Nilai Z-nya berarti kan tinggal dikali aja. Z dikali ini sama dengan X min mu. Jadi kayak gini ya. Jadi tinggal dibolak-balik aja rumusnya ya. Kalau misalnya salah satu nggak diketahui, kayak gitu. Contoh, kan tadi diketahui ya, X-nya 200. Nah, misalnya nih dibalik nih. Standar nilai Z-nya 2 katanya. 200. Terus X-nya nggak diketahui. Terus di sini mu-nya diketahui jadi 900. Terus standar deviasinya 50 misalnya. Berarti kan tinggal dianal aja. 2 dikali 50 sama dengan X min 900 ya. Jadi 2 kali 50 kan 100 ya. 100 sama dengan X min 900. Berarti X gimana? Tinggal ini aja. Berarti kan 100 pindah ruas 900 ke 100 jadinya 1000 sama dengan X. Nah, kayak gitu ya caranya. Kalau misalnya yang nggak diketahui X-nya atau misalnya nggak diketahui adalah mu-nya. Nah, itu tinggal dibolak-balik aja rumusnya. Oke, itu ya. Jadi diingat-ingat ya caranya. Terus tadi cara untuk mencari tabel Z. Jangan lupa ya caranya juga untuk mencari tabel Z ya. Nah, misalnya hasilnya 1 setelah kita hitung hasilnya adalah 0,46, berarti dicari dulu 0,4-nya, terus 6-nya. Nah, ini jadi hasilnya yang diaksir adalah 0,1772. Jadi kayak gitu ya. Paham ya? Ini saya rasa. Gitu ya, tadi tentang penjelasan distribusi normal ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup ya. Karena ini limited edition ya, Zoom-nya.